Serupa dengan Mahfud, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan hal yang sama. Ia menegaskan hal ini merupakan inisiatif dari pemerintah dan meminta RUU tersebut agar segera diselesaikan oleh DPR. Bikin koruptor nangis darah, begini isi rancangan Undang-Undang Sakti Jokowi. Dilansir dari CNBC Indonesia Jakarta, permintaan terhadap rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset pun mulai menyeruak. Ini diawali dengan permintaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kepada DPR untuk segera meloloskan RUU tersebut. Serupa dengan Mahfud, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan hal yang sama. Ia menegaskan hal ini merupakan inisiatif dari pemerintah dan meminta RUU tersebut agar segera diselesaikan oleh DPR. Dalam belit yang masuk kepada program legislasi nasional atau Prolegnas 2023 ini akan memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi atau tipikor di tanah air. Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Mahfud MD meminta dukungan DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Hal ini menurutnya dikarenakan upaya menindak kasus korupsi saat ini cukup sulit. Oleh karena itu, aparat penegak hukum membutuhkan senjata untuk mengatasi korupsi. Kepada Ketua Komisi 3 Bambang Pacul, Mahfud memohon untuk dukungan. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Esther Kaban mengatakan, RUU ini sebenarnya memiliki bentuk draft pada 2015. Draft ini sudah cukup kuat untuk menyita aset-aset pelaku tindak kejahatan yang mencuci uangnya, bukan hanya koruptor tapi termasuk kepada pelaku terorisme, narkotika, pencurian hingga penggelapan. Berdasarkan draft yang sudah beredar pada tahun 2015 lalu, dia mengatakan RUU perampasan aset ini bisa menjadikan aset-aset dalam bentuk kendaraan, properti, serta harta benda lainnya menjadi objek yang mampu dirampas negara jika diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana atau kejahatan. Namun, Lola mengingatkan, draft terbaru belum dibuka aksesnya oleh pemerintah sehingga bisa saja terjadi penguatan lebih baik atau malah membuka lebar pelemahan terhadap RUU tersebut. Kendati begitu, Lola memastikan berdasarkan draft pada tahun 2015, RUU ini turut mempercepat proses hukum perampasan aset hasil tindak pidana.